Shalom, Horas Marihamuna Kainanami, Seksi Parupuan HKBP Manyar. Kita kembali melaksanakan PA kita hari ini. Saya senang, saya bersyukur bisa bersekutu dalam firman Tuhan hari ini. Dan saya berharap, saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah ini. Marede 325 ayat sada. Dijunpon Yesus prosude hamuna lojai Kutogu dohamu Tuhan senangani Hamu sude pamanati hamu niarahonai tadi koni arsakoni depakon Tuhani Sonani rohai Sonani rohai Sonani rohai Dileho Yesusi. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas segala karunia, kasih dan anugerah-Mu yang memelihara hidup kami hingga kini. Kami mau mendengarkan firman-Mu untuk bekal kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA hari ini. Bahan untuk kita Kamis tanggal 5 November 2020 ditetapkan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku, saya beri judul dari nats kita ini, syarat masuk surga. Syarat masuk surga. Semua orang tentunya menginginkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu impian setiap orang, harapan setiap orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan untuk itu hanya satu jalan, hanya satu pintu, hanya satu akses, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jelas, tegas, tanpa ragu. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali. Itulah jalan, tak ada yang lain. Jalan, pintu, akses untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam kehidupan yang kekal, keabadian, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, tetapi dalam bacaan kita, Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, yang memanggil-manggil nama Tuhan Yesus, yang berteriak-teriak, Yesus, Yesus, tidak semua masuk dalam kerajaan surga. Lalu,
Siapa saja yang bisa masuk dan apa saja syarat, bagaimana cara? Pertanyaan ini tentu sangat penting untuk dijawab. Sekali lagi kita akan lihat dan baca ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Pertanyaan berikutnya, apa kehendak Bapa di sorga? Jelas sekali, kehendak Bapa di sorga adalah supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan Yesus. Itulah kehendak Bapa di sorga. Jelas sekali. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga di Yohanes 6 ayat 29 dan ayat 40 dikatakan, inilah kehendak Bapa di sorga, supaya setiap orang percaya kepada anak, mereka lah yang diberi hidup kekal. Yohanes 6 ayat 29 dan ayat 40. Jelas sekali. Jadi masuk ke dalam kerajaan sorga itu jelas hanya melalui Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik, bukan karena pelayanan-pelayanan yang sempurna, atau karena pengorbanan-pengorbanan besar. Bukan itu. Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah engkau. Jadi pelayanan-pelayanan besar seperti orang-orang yang memiliki karunia-karunia besar tadi di ayat 22 dikatakan, kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, dan kami juga melakukan mujizat-mujizat, pelayanan yang sangat sempurna. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Apakah tidak perlu pelayanan itu? Ya perlu. Pastinya perlu. Tetapi bukan itu jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hamunak Kainanami dan juga saudara-saudaraku, ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Karena pelayanan, perbuatan baik, dan pengorbanan-pengorbanan itu sering sekali menjadi batu sandungan, menjadi membuat orang lupa diri, menjadi membuat orang bangga atau sombong. Seperti yang dalam kitab ini, mereka ini ingin masuk ke dalam kerajaan sorga karena pelayanannya. Kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah melakukan mukjizat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, maka kami bisa masuk dong. Maka Yesus melarang, tidak boleh. Yang bisa masuk bukan karena pelayananmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena pengorbanan-pengorbananmu, tapi anugerah pemberian dari Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Itulah syarat masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup dan menerima, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak benar orang percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak hidup di dalam hukumnya, tidak hidup dalam firman-Nya, tidak hidup dalam perintahnya. Orang yang percaya kepada Yesus tentu hidup di dalam perintah hukum dan firman Yesus. Apa itu perintah hukum dan firman Tuhan Yesus? Jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Hidup di dalam kasih adalah firman, adalah perintah, adalah hukum dari Tuhan Yesus. Maka percaya Tuhan Yesus, hiduplah di dalam kasih. Dengan demikian, maka kita adalah penghuni, calon-calon penghuni kerajaan sorga. Dan calon-calon penghuni kerajaan sorga di dunia ini nampak nyata melalui tindakannya yang penuh dengan kasih. Hamunak Kainanami dan saudara-saudaraku, ini tentunya menjadi kabar baik bagi kita. Karena walaupun kita tidak melakukan mujizat-mujizat besar, atau doa-doa kita tidak sangat mujarab menyembuhkan orang, atau kita tidak bisa mengusir setan, tapi jangan berkecil hati. Bukan itu syarat masuk ke dalam kerajaan surga.
Kalau kamu menyerahkan diri, menyandarkan dirimu, dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan Yesus, percaya, meyakini, maka itu sudah lebih dari cukup untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka yang merasa tidak layak, tidak memiliki apa-apa, yang miskin di hadapan Tuhan, itulah yang berbahagia. Matius 5. Maka mari sekali lagi merenungkan firman ini, supaya perbuatan-perbuatan baik kita jangan menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan bangga-banggakan, jangan agung-agungkan jasa-jasamu, perbuatanmu di masa lalu. Jangan pernah itu bangga-banggakan atau sombongkan, karena itu akan menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hiduplah di dalam kasih Kristus Yesus. Untuk memperlengkapi, memperkaya pemahaman kita tentang kasih, saya akan membacakan 1 Korintus 13 ayat 1-3. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Begitu luasnya kasih itu. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu tidak akan ada gunanya. Bahkan karunia-karunia yang bisa melakukan mukjizat itu pun tidak ada gunanya. Iman yang sempurna bisa memindahkan gunung pun tak ada gunanya kalau tidak hidup di dalam kasih. Maka syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, percaya kepada Yesus dan hidup di dalam hukumnya, perintahnya, firman-Nya, yaitu kasih. Dunia ini sekarang sedang kering dengan kasih, miskin kasih, krisis kasih. Dan dunia sangat membutuhkan kasih itu untuk memperbaharui kehidupan ini. Amuna kainanami dan juga saudara-saudaraku, apa itu kasih? Lebih lanjut, Paulus mengatakan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu, sabar, mampu mengampuni orang, memaafkan orang, tidak menyimpan kepahitan-kepahitan dalam hati. Mampu berdamai di dalam situasi apapun. Kasih itu sangat luas, dan orang tidak bisa melakukan kasih kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Karena kasih itu adalah Tuhan. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mau hidup dalam kasih, berarti kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, connect dengan Tuhan Yesus. Dan tanpa itu tidak mungkin melakukan kasih. Hiduplah dalam Tuhan Yesus, maka hidupmu akan penuh dengan kasih. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk sekeliling, untuk di mana kamu tinggal. Kasih tidak berkesudahan. Amuna kainanami, saudaraku yang mengikuti PA ini, itulah hakikat kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu bukan berasal dari dunia ini. Kasih itu adalah dari Yesus Kristus. Dialah kasih. Dan karena kasih, itu alasan satu-satunya Tuhan Yesus datang ke dunia. Karena kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku melatih diri belajar untuk hidup dalam kasih, mampu melepaskan pengampunan, memaafkan, berdamai, dan menerima keadaan hidup dalam sukacita, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam keadaan apapun situasinya. Itulah orang yang hidup dalam kasih, dan itulah orang yang hidup dengan Tuhan, dan itulah syarat untuk menjadi penghuni kerajaan sorga kekal abadi itu. Inilah berita besar bahwa semua kita diberi Tuhan kesempatan hak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena pengorbanan, bukan karena jasa, bukan karena prestasi, bukan karena usaha, tapi karena kita percaya, yakin kepada Tuhan Yesus, dan mau belajar untuk hidup di dalam kasih-Nya secara terbatas dengan segala kemampuan, dengan segala keterbatasan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku belajar hidup di dalam kasih itu, dalam pengampunan itu, dalam damai itu, maka kita penuh dengan sukacita. Maka penghuni-penghuni sorga di dunia ini sudah nampak hidupnya melalui kasih. Inilah firman Tuhan hari ini yang memberikan kita sukacita, karena semua kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima Yesus, percaya kepadanya, dan belajarlah hidup di dalam firman-Nya, dalam hukum-Nya, dalam perintah-Nya, di dalam kasih-Nya. Itulah syarat masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah memberikan kami kepastian bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau beri tempat di dalam kehidupan abadi kekal, yaitu sorga. Kami hanya mempercayai Tuhan Yesus, dan itu bekal kami, dan kami diajari untuk hidup dalam kasih, mampu mengampuni, berdamai dengan sesama. Tuhan, kami di dalam kehidupan ini sangat sulit melakukannya karena kami terlalu dikendalikan oleh hal-hal duniawi. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan Roh Kudus-Mu kiranya menuntun dan memimpin kami untuk bisa melakukan sesuai kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa buat seluruh anak-anak-Mu, secara khusus seksi paropuan dimanapun dan apapun aktivitasnya hari ini. Biar Tuhan yang jaga, yang sertai mereka. Bila mana ada dalam keadaan sakit, mari Bapa, kiranya Tuhan memberkati obat dan usaha yang digunakan untuk proses penyembuhan dan pemulihan. Mereka yang berduka, yang bergumul, juga firman-Mu kiranya, firman yang hidup itu, untuk menguatkan, menghibur mereka melewati hari-hari yang sulit dihadapinya. Terima kasih Bapa di surga, bersama-sama dengan seluruh pemerintah kami dan bangsa kami. Biar Tuhan pimpin kami untuk melewati situasi sulit di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terpuji Engkau, ampuni dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tedehon 420 sada ayat 3. Tatiru halong lirohalai pinatudu honi tuhatai taholongi madongatai airuasmi Tuhan tadonangi mardame masih jalangan tatuju solho tu debat
Bapa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihitaon. Tuhan Yesus memberkati.